Halo, perkenalkan saya Cerina, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, dari program studi manajemen dan di semester 2. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Lab Manajemen Keuangan. Jadi untuk tugas kita tuh project dimana kita harus ngerjain ada file Excel yang ada terdiri dari accounting cycle, financial statement, time value of money, required returns, stock valuation, obligation, sama millennial investing. Jadi video ini tuh bertujuan untuk menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan di file Excel saya. Jadi nanti saya akan screen record juga, jadi bisa lebih ngerti apa yang sudah saya kerjakan. Masuk ke yang pertama yaitu accounting cycle. Jadi accounting cycle itu ada beberapa step, dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kertas kerja, laporan keuangan, dan neraca saldo setelah penutupan. Jadi di sini saya sudah ada beberapa transaksi dari sebuah usaha kecil, rumah makan. Itu adalah usaha keluarga juga. Jadi memang ada transaksinya. Di sini saya gunakan di bulan Maret punya transaksi gitu. Nah, jadi masuk ke yang pertama, ini jurnal umum. Jurnal umum itu kita masukin aja semua transaksi yang ada pada bulan tersebut gitu loh. Nih, contohnya kan. Nah, di sini itu sebenarnya dalam pengerjaan Excel tuh fitur-fitur yang ada pada Excel tuh sangat membantu juga sih. Misalnya nih, untuk mendapatkan jumlah ini tuh kita nggak perlu tambah-tambahin satu persatu gitu. Kita tuh bisa dengan cara klik auto sum dan kita blok apa aja yang kita mau untuk jumlahkan. Nih, dapat gitu. Kemudian ada fitur lain juga, misalnya nih, ini kan koma di belakangnya itu ada satu, terus kita mau bold. Gimana kalau kita mau aplikasikan ini ke satu barisan debit? Ini tuh caranya adalah kita klik, kemudian tekan format printer dan di drag ke bagian yang kita mau. Nah, jadi semuanya tuh sama gitu. Kemudian juga bisa, misalnya ini udah di freeze sih. Kalau ini sih masih gimana ya? Ini tuh masih dikit kan transaksinya. Nah, kalau kita udah masuk ke transaksi besar dan panjang, ini tuh sangat berguna. Namanya freeze span. Jadi kita klik di barisan yang kita mau, di mana dia stop, terus nih kita klik freeze spans. Jadi ketika kita turun, dia tuh masih ada bagian atasnya gitu. Jadi itu akan sangat mempermudah kita dalam membaca transaksi yang ada gitu. Kemudian lanjut ke buku besar. Nah, buku besar ini adalah kelanjutan dari jurnal umum sendiri sih. Kita tuh tinggal masukin aja transaksi yang ada di jurnal umum. Misalnya yang ada pada kas. Semua transaksi kas yang ada pada jurnal umum dimasukkan ke buku besar. Begitu juga selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada neraca saldo. Neraca saldo tuh kelanjutan dari buku besar. Nah, kita tuh tinggal ngelihat misalnya kas. Di kas terakhir ada 13.780.000 di debit. Kita tinggal pindahin di sini kas 13.780.000 di debit dan selanjutnya. Kemudian untuk kertas kerja ini adalah seperti penyesuaian sih. Tapi karena kebetulan di sini nggak ada penyesuaiannya, jadi ya udah. Di sini ada laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi itu yang terdapat tuh ada pendapatan serta beban yang ada. Jadi ini kan jumlah beban yang ada nih 6.530.000. Nah, 2.470 ini didapat dari pendapatan dikurang dengan semua beban. Jadi ini adalah total labanya. Kemudian untuk laporan posisi keuangan itu semua aset dimasukkan dan modal yang ada dan utang-utang usaha. Nah, untuk jumlahnya selisih dari debit dan kredit ini harus sama seperti yang ada di laporan laba rugi. Kemudian ada laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi. Di sini tuh ada pendapatan sebesar 9 juta dan total bebannya sebesar 6.530.000. Oleh sebab itu, kita dapat total laba bersihnya dari jumlah pendapatan dikurang dengan total beban sama dengan 2.470.000. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas ini bisa didapatkan dengan modal usaha
Yang pertama kita masukkan yaitu sebesar 11.500.000 ditambah dengan laba bersih 2.470.000 dan dikurangi dengan prive jika ada. Karena kebetulan gak ada berarti udah dikosongin aja. Jadi hasilnya itu ditambahkan. Nah, jadi pada akhir bulan Maret kita dapat modal usaha yang ada adalah 13.970.000. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas ini kurang lebih sama sih sama yang di sini. Cuman di sini tuh kita jumlahkan total aset yang ada. Nah, kita dapat 13.970.000. Kemudian total liabilitas dan ekuitas dijumlahkan juga. Terus kalau utang ada kita masukkan karena ini kebetulan gak ada jadinya 0. Dan untuk total aset dan liabilitas dan ekuitas ini harus sama gitu. Jadi mereka balance. Selanjutnya ada financial statement. Di sini menggunakan PT Amstra Realty Tbk. Di sini ada rasio, tahun, dan time series. Oh ya, di sini untuk perbandingan saya menggunakan tahun 2017 dan 2018. Jadi jika kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya masih oke, rata-rata di oke, walaupun ada beberapa penurunan misalnya di operating profit margin, and then di average payment period ataupun di net profit margin juga mengalami penurunan, tapi kalau dilihat secara rata-rata tuh masih oke gitu. Kemudian selanjutnya adalah time value of money. Di sini tuh saya mengambil contoh deposito di Bank Danamon Indonesia. Jadi seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, untuk Bank Danamon Indonesia sendiri memiliki tingkat bunga sebesar 5,5%. Jadi untuk PV atau modal yang saya akan depositokan itu saya masukkan sebesar 150 juta dengan rate yaitu 5,5% per tahun dan selama jangka waktunya itu 5 tahun. Di sini kita bisa menghitung dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan fungsi Excel ataupun secara manual. Nah, untuk perhitungan seperti ini sebenarnya kayak fungsi-fungsi Excel tuh sangat berguna sih ya. Nih, misalnya untuk menggunakan fungsi Excel ini kita bisa pakai ini rumusnya. Sama dengan EV buka kurung C3 titik koma C4 titik koma 0 titik koma minus C2. Maksudnya itu berarti C3 ini kan berarti rate-nya, baru C4 itu tahunnya 0, baru minus C2 itu berarti minus dari modal kita gitu. Nah, kalau dihitung jawaban dari fungsi Excel dan manual tuh harus sama. Nih, di sini kan sama, berarti ini udah bener. Kalau mau hitung manual sih caranya juga nggak, ya emang nggak ribet, tapi kita lebih tahu secara rinci gitu sih. Caranya itu adalah menjumlahkan saldo awal tahun ke bunga, dan nanti hasilnya itu adalah saldo akhir tahun. Nah, pada tahun pertama itu kita dapat 158.250.000 rupiah. Nah, untuk hitung tahun kedua itu caranya nih, ini kan untuk saldo awal tahun di tahun kedua adalah berarti saldo akhir tahun di tahun pertama. Kemudian bunganya itu berarti kita ini kunci sama dengan rate-nya dikunci baru dikali dengan saldo awal tahun. Nah, jika ini udah dikunci, kita tuh bisa tarik ke bawah aja gitu. Jadi nanti itu fungsi Excel kita tuh nggak akan lari karena emang udah dikunci gitu. Nah, kemudian stock valuation. Tapi sebelum kita masuk ke stock valuation-nya itu, saya mau jelasin mengenai required return. Jadi untuk required return sendiri kan deposito sendiri seperti yang kita lihat tadi rata-rata tuh ada di sekitar 5%. Sedangkan untuk saya ataupun mahasiswa lain tuh rata-rata kan ada yang bekerja. Nah, untuk karena bekerja terus malam kuliah tuh berarti kan gak ada waktu untuk terus memantau obligasi gitu. Jadi ya sebenarnya sih gak mengharapkan return yang tinggi. Kayak kan ada beberapa risk preference itu kan. Jadi ya sekarang tuh yang saya gak mengharapkan return yang terlalu tinggi, tapi at least cukup lah. Jadi kalau dengan kondisi saya seperti ini sih saya mengharapkan untuk di titik 7% itu udah cukup gitu. Nah, jadi kita masuk ke stock valuation. Di sini saya menggunakan PT Astra International Tbk sebagai contoh.
Di sini saya udah cari di websitenya di IDN, mendapatkan cash dividennya itu sebesar Rp57. Nah, required return ini saya masukkan 7% sebagai harapan saya gitu kan. Nah, untuk hitung value today of common stock itu caranya dividen dibagikan dengan required return. Dapat segini, berarti dia tuh mengalami peningkatan sebesar Rp757,29 gitu. Kemudian selanjutnya itu bond ID, bond valuation. Jadi saya menggunakan yang FR0034. Di sini saya juga udah cantumkan. Jadi untuk par value ini nilai atau deposito yang akan kita masukkan. Kemudian coupon rate itu kita bisa lihat langsung di tabelnya di sini 12,8, kemudian required return-nya 7% ini yang diinginkan, dan maturity-nya tuh 1,04. Itu bisa dilihat dari TTM atau years gitu. Untuk menghitung ini sendiri semua udah ada rumusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah millennial investment. Jadi setelah saya belajar, setelah saya lihat juga, sebenarnya memang setiap investasi pasti punya risikonya masing-masing. Cuman dibalik resiko yang ada pasti ada return yang sesuai juga gitu. Jadi kayak sesuai dengan risk preference juga sih. Untuk bisa dibilang kita sebagai milenial lebih memilih yang mana, sebenarnya itu tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Cuman jika kita melihat secara menyeluruh, ya pastinya kalau misalnya untuk yang masih muda, ya satu, kita tuh masih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak cukup dibanding orang yang sudah lebih lama jatuh atau masuk ke dunia investasi. Kemudian dua, modal yang kita punya juga pasti gak terlalu banyak itu. Lalu juga masalah waktu, untuk kaum milenial sih pasti gak jadiin investasi sebagai pekerjaan utama. Jadi berdasarkan beberapa faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, menurut saya investasi yang cocok untuk kaum milenial adalah reksadana. Kenapa reksadana? Karena kita ambil aja satu contoh dari aplikasi reksadana tuh Bereksa. Nah, Bereksa ini tuh udah terdaftar di OJK. Nah, itu berarti kita tuh udah aman banget lah masalah legalitasnya kan. Kemudian itu tuh sangat efisien. Kenapa? Untuk pembayaran sendiri itu bisa melalui OVO. Kemudian kita tuh juga nggak butuh modal yang terlalu besar gitu loh. Nah, untuk kita kan kaum milenial yang masih baru, nggak semua orang memiliki modal yang cukup. Jadi untuk kita yang masih mau belajar, cari pengalaman, kita tuh bisa banget pakai reksadana, karena kita tuh bisa menginvestasikan sekitar mulai dari 100.000 gitu. Jadi modalnya tuh sangat rendah banget sih. Selain itu juga kalau misalnya kita memang masih takut untuk berinvestasi, di reksadana ini tuh kita untuk pengelola investasinya itu ada dikelola oleh manajemen investasinya gitu loh. Jadi kita tuh nggak perlu terus-terusan tracking gimana kondisinya. Nah kan kalau misalnya di beberapa kasus investasi lain, misalnya trading itu, seandainya kita nggak kontrol ataupun kita lupa, itu tuh bisa modal kita tuh sampai habis gitu loh. Nah jadi menurut saya reksadana ini cukup aman sih, karena memang emang risknya rendah juga sih, walaupun returnnya nggak setinggi sama jenis investasi lain. Cuman menurut saya reksadana ini sangat cocok untuk kaum milenial, karena emang juga mungkin kita bisa lah berganti ke jenis investasi lain. Cuman reksadana ini bagus untuk kita pemula gitu, karena emang modalnya juga gak banyak. Jadi kalaupun kita loss, maksudnya kalah pun kita gak kalah banyak uang gitu sih. Jadi sekian dari video saya, semoga bermanfaat juga. Terima kasih sudah menonton.